Halo peserta didik kelas 3. Kali ini Miss akan mengajak kalian bersama-sama belajar tematik tema 1, subtema 4, pembelajaran 5 dan 6. Siapkan buku tematik kalian ya. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan biji, tunas, dan juga umbi. Sekarang kita akan belajar perkembangbiakan tumbuhan dengan spora. Pada buku tematik halaman 173 sampai 174 ada teks dialog atau teks percakapan yang kalian bisa baca. Teks tersebut menceritakan tentang percakapan Edo dan Lani tentang tanaman paku-pakuan. Tanaman tersebut tidak mempunyai biji, sehingga tanaman paku-pakuan menggunakan spora untuk berkembang biak. Kalau kalian melihat gambar pada halaman 173, ada gambar tanaman paku-pakuan. Kalau kalian perhatikan lebih teliti, ada banyak bintik-bintik hitam pada tanaman tersebut. Bintik-bintik hitam itu adalah spora. Jadi spora seperti biji tetapi sangat halus yang digunakan oleh tumbuhan paku-pakuan untuk berkembang biak. Setelah kita membaca teks percakapan yang tadi, mungkin ada beberapa kata-kata yang masih asing kalian dengar. Kita akan tuliskan kata-kata tersebut pada buku tematik halaman 175 dan kita akan temukan artinya pada Kamus Bahasa Indonesia. Kata yang pertama adalah spora. Pada Kamus Bahasa Indonesia, spora artinya inti sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Yang kedua, pekarangan. Mungkin di antara kalian belum tahu artinya pekarangan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, pekarangan artinya halaman. Yang ketiga adalah berkembang biak. Berkembang biak artinya bertambah banyak. Setelah kita mencari artinya dalam Kamus Bahasa Indonesia, kita akan mencoba membuat kalimat dari kata-kata tersebut. Nomor 1, menggunakan kata spora. Contoh kalimatnya, tanaman itu berkembang biak dengan spora. Contoh lainnya, tanaman paku-pakuan berkembang biak dengan spora. Kalian boleh membuat kalimat menggunakan bahasa kalian sendiri. Nomor 2, kalimat dari pekarangan. Contohnya, Siti menanam bunga di pekarangan rumah. Nomor 3, contoh kalimat dari kata berkembang biak. Tanaman itu menggunakan spora untuk berkembang biak. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar berikut ini menceritakan contoh kegiatan merawat lingkungan sekolah. Pada gambar tersebut, mereka merapihkan, merawat, dan membersihkan lingkungan sekolah secara bersama-sama. Contoh kegiatannya ada yang mengumpulkan sampah, menyapu, membersihkan jendela, membersihkan langit, dinding-dinding. Ada juga yang sedang menanam dan menyiram tanaman. Itu semua adalah contoh kegiatan merawat lingkungan sekolah. Kalau tadi kita sudah belajar perkembangbiakan alami dari tumbuhan, misalnya dengan ada tumbuhan yang menggunakan biji, tunas, umbi, dan juga spora untuk berkembang biak. Sekarang kita akan belajar perkembangbiakan buatan. Perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan tanaman dengan bantuan manusia. Kalau perkembangbiakan alami, tidak perlu bantuan manusia. Tetapi yang perlu bantuan manusia adalah perkembangbiakan tanaman secara buatan. Contohnya yaitu mencangkok, stek, dan menempel. Kita akan pelajari satu persatu perkembangbiakan tanaman buatan. Kita akan pelajari yang pertama adalah mencangkok. Mencangkok tanaman adalah perkembangbiakan buatan yang paling murah dan mudah untuk mengembangbiakan tanaman. Mencangkok ini juga sering digunakan atau dilakukan oleh petani di sebuah perkebunan. Keuntungan dari mencangkok adalah tanaman tumbuh lebih cepat dari biasanya.
Dan tanaman biasanya lebih baik dari tanaman aslinya. Selain kelebihan atau keuntungan, ternyata ada juga kekurangannya. Kekurangan melakukan mencangkok yaitu hasil tanamannya lebih mudah roboh dibandingkan tanaman yang melakukan perkembangbiakan secara alami. Pada halaman 181 di buku tematik ada teks bacaan tentang cara mencangkok tanaman. Alat-alat dan bahan yang perlu disiapkan adalah pisau, sabut kelapa atau plastik, tali, dan sedikit tanah yang sudah dicampur pupuk kandang. Langkah-langkahnya, pertama pilih cabang atau dahan pohon dengan ukuran sedang, kupas dahan hingga bersih dari kulit dan lendir, kira-kira sepanjang 5-9 cm. Kemudian, tutup luka pada dahan. Luka itu yang dahan yang sudah dikupas dan dibersihkan. Jadi kita tutup luka tersebut dengan tanah yang subur yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Kemudian bungkus tanah tersebut dengan sabut kelapa atau plastik lalu diikat dengan tali sehingga tanah yang tadi itu tidak berhamburan. Setelah itu siram cangkokan setiap pagi dan sore. Biasanya akar akan tumbuh dalam waktu sekitar 1-2 bulan. Setelah akarnya tumbuh banyak, potong cabang yang tadi sudah dicangkok dari induknya, kemudian tanam di tempat yang teduh. Sekarang jawablah pertanyaan berikut sesuai bacaan yang tadi. Nomor 1, sebutkan contoh perkembangbiakan buatan. Jawabannya, mencangkok, stek, dan menempel. Nomor 2, sebutkan salah satu kelebihan mencangkok tanaman. Jawabannya, kelebihannya adalah tanaman tumbuh lebih cepat dari biasanya. Nomor 3, tanaman manakah yang lebih kuat jika ditanam dengan biji atau dicangkok? Jawabannya tanaman yang lebih kuat adalah dengan biji. Sesuai dengan bacaan yang tadi bahwa mencangkok ada kekurangannya yaitu tanamannya mudah rubuh sehingga lebih kuat tanaman yang melakukan perkembangbiakan alami atau dengan biji. Nomor 4, apa langkah selanjutnya setelah dicangkok, dikupas, dan dibersihkan? Jawabannya, tutup luka pada dahan dengan tanah subur yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Nomor 5, berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum tanaman cangkok dipisahkan dari induknya? Jawabannya, waktu yang dibutuhkan untuk memisahkan tanaman cangkok dengan induknya adalah 1-2 bulan. Teknik mencangkok banyak digunakan oleh petani di sebuah perkebunan. Melalui kegiatan mencangkok, lebih banyak buah yang dihasilkan dalam waktu yang lebih singkat.